Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sahabat-sahabat, alhamdulillah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmatnya kita masih bisa berada di dunia ini. Tak lupa selawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, untuk selanjutnya dalam video kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Yusuf, yaitu Nabi yang ke-11. Sahabat-sahabat, jangan lupa persilakan untuk like, komen, share, dan subscribe, atau silakan untuk menekan tombol loncengnya. Sahabat-sahabat, Yusuf adalah seorang nabi yang memiliki kemampuan menafsirkan mimpi serta dikenal sebagai pemangku kuasa di Mesir yang telah menyelamatkan dunia menghadapi wabah kelaparan melalui kebijaksanaannya. Yusuf merupakan anak ke-12 Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ia juga merupakan anak sulung Rahil serta memiliki seorang adik kandung yaitu Benyamin. Nama Yusuf diabadikan dalam surah ke-12 di kitab Al-Quran serta disebut sebanyak 27 kali di kitab ini. Riwayat hidup Yusuf juga dikisahkan dalam surah tersebut yang Allah sebut sebagai kisah terbaik dalam Al-Quran. Sebelum mencapai masa kejayaannya di Mesir, perjalanan hidup Yusuf dipenuhi berbagai rintangan, semisal adanya kebencian dan iri dari putra-putra Yakub akibat hasutan setan yang membuat mereka hendak membunuh Yusuf, hingga hukuman penjara di Mesir akibat fitnah keji dari istri pejabat kerajaan Mesir. Sahabat-sahabat, dalam bahasa Ibrani istilah Yusuf, Y, S, dan F memiliki arti bertambah. Nama ini diberikan oleh Rahil, ibunda Yusuf, yang berdoa supaya Allah mengaruniakan seorang anak tambahan untuk dirinya. Hal ini menyerupai sebuah nubuat bahwa kelak keturunan Yusuf memperoleh satu bagian tambahan dalam pembagian tanah Kanaan untuk Bani Israel, di mana Yusuf memperoleh bagian ganda melalui dua putranya, Manusah dan Ifrayim, sedangkan putra-putra Yakub yang lain hanya memperoleh satu bagian wilayah di negeri Kanaan. Sahabat-sahabat, ketika Yakub berangkat dari negeri kelahirannya untuk pergi ke Haran, Ishak berpesan agar sang anak memilih seorang wanita yang masih keturunan Ibrahim sebagai istrinya. Sebagaimana Yakub adalah seorang nabi yang dikarunia nubuat, ia memperoleh sebuah pertanda dalam perjalanan bahwa ia akan menjadi leluhur 12 putranya yang kelak menjadi 12 suku besar sebagai generasi pewaris Ibrahim. Ketika ia sampai di Haran, Yakub mendapat Rahil yang menggembalakan ternak ayahnya. Yakub pun seketika jatuh cinta dan terpikat dengan sosok Rahil, hingga ia bersegera membukakan sebuah sumur untuk memberi minum ternak tersebut. Kemudian Yakub mendekat dan mencium Rahil seraya menangis akibat melihat nubuat yang diterima. Tatkala menghadap ke Laban, ayahanda Rahil, Yakub berniat meminang Rahil sebagai istrinya. Maka Laban memberi syarat bahwa ia harus bekerja selama 7 tahun untuk memiliki Rahil. Atas rasa cinta yang mendalam, Yakub dengan senang hati menyanggupi hal tersebut demi Rahil. Ketika masa 7 tahun telah selesai, Yakub hendak dinikahkan dengan Rahil. Akan tetapi kelicikan Laban membuat Yakub terpedaya hingga ia harus menikahi Liyah, kakak Rahil, terlebih dahulu, sebab adat di negeri itu yang melarang anak perempuan yang lebih muda mendahului sang kakak dalam hal perkawinan. Walau demikian, Yakub tetap menuruti persyaratan tambahan untuk menikahi Rahil, yakni bekerja selama 7 tahun lagi demi mendapat Rahil. Walau ia telah menikahi Liyah, tetapi cinta terbesar dalam hati Yakub tetap untuk Rahil, sebab ia meyakini bahwa Rahil adalah satu-satunya wanita yang ditakdirkan sebagai pasangan hidupnya, dan hal apapun yang dia lakukan di negeri Haran adalah demi Rahil seorang. Mendapati dirinya tak dicintai Yakub, Liyah berdoa agar suaminya berbalik menyayangi dirinya. Allah pun mengabulkan doanya dengan mengaruniai 4 putra yang dilahirkan Liyah. Keempat putra itu bernama Ruben, Simon, Lawi, dan Yehuda. Sebelum Yusuf lahir, Rahil telah mengalami masa-masa sulit untuk memperoleh anak. Sewaktu Liyah telah memberikan 4 putra untuk sang nabi, Rahil merasa iri serta mendesak Yakub untuk segera mengaruniakan anak atau dirinya akan mati.
Mendengar ancaman Rahil, Yakub menyatakan bahwa bukanlah dirinya yang menentukan kandungan seseorang. Rahil pun tetap mendesak Yakub supaya berdoa untuk dirinya agar segera mengandung sebagaimana yang dilakukan Ibrahim hingga Sarah mengandung Ishak. Maka Yakub menjawab bahwa Sarah menghadirkan seorang saingan dalam rumah tangganya dengan memberikan seorang budak Mesir bernama Hajar sebagai istri Ibrahim supaya Sarah dapat memiliki anak di pangkuannya. Rahil pun menerima saran suaminya dengan memberikan seorang budak bernama Bilhah sebagai istri Yakub. Sewaktu Bilhah melahirkan seorang putra, Rahil memberikan nama Dan kepada anak ini yang bermakna bahwa Allah akan menjadikan hakim. Dalam kelahiran putra kedua Bilhah, Rahil menamai anak ini Naftali yang bernama Madu. Ketika Liyah melihat bahwa Rahil memberikan budaknya sebagai istri Yakub untuk memperoleh anak, ia pun mengikuti cara Rahil dengan menghadiahkan budaknya yakni Zilfah sebagai istri Yakub. Zilfah pun melahirkan dua putra yang dinamai Gad dan Asher. Sewaktu Ruben memanen buah Dudaim di ladang, Rahil meminta buah Dudaim itu sebagai persembahan untuk Allah dengan memberikan kesempatan bagi Liyah untuk berada di kemahnya untuk menemani Yakub. Liyah pun memperoleh dua putra tambahan yakni Yisakar dan Zebulon. Beberapa waktu kemudian Liyah mengandung anak ketujuhnya dan ia berdoa supaya anak yang akan lahir adalah seorang perempuan agar Rahil tidak merasa bertambah tertekan akibat belum bisa memberi seorang putra untuk Yakub. Liyah pun melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai Dina. Sahabat-sahabat, kelahiran Nabi Yusuf. Ketika Yakub telah dikaruniai 10 putra, ia tetap bertahan selama bertahun-tahun menantikan seorang anak dilahirkan oleh istri kesayangannya, yaitu Rahil. Sebab semua putra yang dilahirkan untuknya terasa tidak sebanding apabila wanita yang paling dicintainya memberi seorang putra yang selama ini diidamkan. Untuk mewujudkan ini, Yakub beserta seisi rumahnya mengadakan ibadah doa secara bertekun kepada Allah untuk mengaruniakan putra melalui Rahil. Allah pun mengabulkan doa mereka dengan kehamilan Rahil. Sewaktu melahirkan Yusuf, Rahil bersyukur bahwa Allah telah menghapus aib dari dirinya serta memohon supaya Allah memberikan seorang anak lagi untuk dirinya. Yakub merasa sangat bahagia sebab penantiannya berakhir dengan adanya Yusuf sebab mengetahui bahwa Yusuf adalah putra yang ditakdirkan untuk menyelamatkan keturunan Yakub menghadapi berbagai kesulitan. Terlebih lagi kisah hidup Yusuf adalah gambaran dari perjalanan hidup sang ayah, sebagaimana Rahil menantikan Yusuf untuk waktu yang lama. Demikian pula Ribkah menantikan Yakub, sebagaimana ibunda Yusuf mengalami rasa perih dalam persalinannya. Demikian juga ibunda Yakub, sebagaimana Yusuf mempunyai seorang saudara kandung yakni Benyamin, demikian pula Yakub mempunyai seorang saudara kandung yakni Esau. Sebagaimana Yusuf bekerja keras di bawah tekanan seorang wanita, demikian pula Yakub bekerja keras hanya demi memperoleh seorang wanita. Walaupun Yusuf bukan anak pertama, tetapi ia berhak menerima warisan anak sulung. Demikian juga Yakub, sebagaimana Yusuf dibenci oleh sejumlah saudaranya, demikian pula Yakub dibenci oleh saudaranya, sebagaimana Yusuf merupakan anak kesayangan orang tuanya. Demikian juga Yakub, baik Yusuf ataupun Yakub pernah tinggal bertahun-tahun di negeri asing. Baik Yusuf maupun Yakub pernah bekerja kepada majikan yang diberkati Allah secara berlimpah akibat kesalehan keduanya. Baik Yusuf maupun Yakub disertai oleh sosok malaikat pelindung yang terjaga keselamatan keduanya. Baik Yusuf maupun Yakub mendapat pertanda yang besar melalui mimpi. Baik Yusuf maupun Yakub dikarunia kejayaan berlimpah dalam hidup mereka. Baik Yusuf maupun Yakub meninggal di negeri Mesir. Baik jasad Yusuf dan Yakub dikebumikan di negeri Palestina. Selama 17 tahun Yakub mengurus kebutuhan hidup Yusuf. Selama itu pula Yusuf mengurus kebutuhan hidup Yakub di Mesir. Dengan lahirnya Yusuf, Yakub hendak menyudahi masa pengembaraannya di negeri Haran agar ia bisa kembali ke negeri asalnya dengan membawa serta seluruh keluarganya. Namun Laban tidak serta-merta memberikan izin untuk Yakub meninggalkan negeri Haran. Disertai perdebatan keras, Yakub bersama seisi rumahnya akhirnya berhasil pulang ke negeri asalnya setelah mengadakan kesepakatan dengan Laban. Walau sempat pula berhadapan dengan Esau dan pasukannya, Yakub berdamai dengan sang kakak sebelum mencapai wilayah Kanaan, melahirkan Benyamin, adik kandung Yusuf. Sahabat-sahabat,
Yusuf dan Bunyamin diasuh secara langsung oleh sang ayah sebagai pengganti sang ibu yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya, kedekatan Yakub dengan kedua putra Rahil, saudara-saudara Yusuf yang lain menganggap sang ayah memperlakukan keduanya secara istimewa. Terdapat alasan khusus bagi Yakub mengistimewakan Yusuf dibanding anak-anaknya yang lain. Yakub yang bergelar seorang nabi, memiliki ilmu khusus beserta kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ia memahami sebuah pertanda bahwa keturunannya tidak akan selamat apabila Yusuf telah mati ketika dirinya masih hidup. Oleh sebab itu, Yakub sangat memperhatikan keselamatan Yusuf dan mengawasi secara khusus keadaan putra kesayangannya setiap waktu. Selain dari penilaian sang ayah, sosok Yusuf sendiri mewarisi kenabian dan kelebihan khusus yang dimiliki oleh kedua leluhurnya Ibrahim dan Ishak, yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk menerima ajaran langka yang hanya dimiliki dalam keluarga Ibrahim. Hal ini tampak ketika Yusuf mendapat mimpi bahwa 11 bintang, matahari, serta bulan bersujud terhadap Yusuf. Saat mendengar hal itu dari Yusuf, Yakub memahami makna mimpi ini sebagai isyarat keistimewaannya dibanding anak-anak Yakub yang lain. Yakub juga melarang Yusuf menceritakan hal demikian kepada saudara-saudaranya yang dapat mengakibatkan setan menghasut mereka merencanakan tipu daya terhadap dirinya. Akibat adanya perlakuan khusus terhadap Yusuf, salah satu anak Yakub pun mengeluhkan sikap sang ayah yang dianggap tidak adil terhadap anak-anak yang lain. Bahkan terdapat salah seorang dari mereka yang berniat membunuh ataupun mengasingkan Yusuf agar kasih sayang sang ayah beralih kepada mereka saja. Akan tetapi rencana ini ditolak sewaktu seorang anak Yakub menyarankan supaya melempar Yusuf ke dasar sumur agar dibawa oleh kaum saudagar yang melintas. Mereka pun berencana mengajak Yusuf pergi lalu melemparkannya ke dalam dasar sumur. Meskipun demikian, Yakub tidak serta-merta memberi kepercayaan kepada mereka untuk melindungi Yusuf sewaktu mereka bepergian, sebab Yakub khawatir bahwa anak kesayangannya akan diterkam oleh serigala. Namun mereka tetap berusaha meyakinkan sang ayah serta menyatakan bahwa mereka adalah golongan yang lemah jika Yusuf sampai diterkam serigala. Tatkala Yusuf bersama saudara-saudaranya telah berangkat meninggalkan rumah, mereka melaksanakan rencana untuk melempar Yusuf ke dasar sumur. Sebelum melempar Yusuf, mereka melepaskan baju Yusuf yang kemudian dibawa sebagai bukti tentang kabar kematiannya. Ketika Yusuf berada dalam sumur, Allah berfirman kepadanya bahwa kelak ia akan menceritakan kejadian ini kepada mereka sewaktu mereka telah melupakannya. Ketika saudara-saudara Yusuf pulang di waktu senja hari, mereka berpura-pura menangis seraya menunjukkan jubah Yusuf yang telah dilumuri darah sebagai bukti bahwa ia telah diterkam serigala. Walau demikian, Yakub tidak seketika mempercayai hal yang diceritakan oleh anak-anaknya. Ia memilih bersabar dan berserah diri kepada Allah atas kebenaran cerita yang mereka sampaikan. Sahabat-sahabat dari rahmati Allah pada seorang pejabat kerajaan Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Sebelum membeli Yusuf, Al-Aziz mendapat saran dari istrinya untuk menjadikan Yusuf sebagai sosok yang berguna untuk mereka. Walaupun bekerja sebagai abdi rumah yang membantu urusan di dalam rumah sang majikan, ilmu dan hikmah yang Allah karuniakan untuk Yusuf tampak dari berbagai usaha yang dikerjakannya yang selalu berhasil sehingga Yusuf disenangi oleh sang majikan. Lalu ia ditempatkan sebagai pemimpin dalam segala urusan di dalam rumah sang majikan. Sahabat-sahabat, dengan hasil kerjanya yang baik, majikannya mempercayai dan mengagumi sosok Yusuf sebagai orang yang tepat untuk mengurusi urusan rumah tersebut, tak terkecuali istri dari majikan Yusuf, namanya Zulaiha. Akan tetapi terdapat niat buruk dari Zulaiha yang jatuh cinta terhadap Yusuf, sehingga ia berusaha membujuk sang nabi untuk tunduk pada hawa nafsunya terhadap seorang wanita. Hingga suatu hari Zulaiha membujuk Yusuf untuk menaklukkan dirinya. Zulaiha bahkan menutup pintu-pintu di rumahnya agar tidak ada seorang pun yang mendapati keduanya. Ketika Zulaiha memanggil seraya menyerahkan diri terhadap Yusuf, sang nabi memohon perlindungan Allah serta mengingat kebaikan majikannya agar tak terbujuk rayuan ini.
Namun Yusuf hampir saja menuruti kemauan Zulaiha. Sekiranya Allah tidak menghadirkan pertanda khusus yang menghadirkan Yusuf terkena akibat buruk dari dosa perzinahan. Kemudian Yusuf berusaha berlari meninggalkan rumah, tetapi Zulaiha menarik baju gamis Yusuf hingga robek. Sewaktu mencapai halaman rumah, majikan Yusuf terkejut melihat keduanya, lalu Zulaiha memfitnah bahwa Yusuf mencoba memperkosanya, sedangkan Yusuf menyatakan bahwa wanita ini yang telah berusaha membujuk dan menaklukkan dirinya. Dengan adanya robekan jubah Yusuf, maka ia pun dapat memberikan bukti bahwa Zulaiha telah berusaha menggoda dirinya, sebab Yusuf bersaksi bahwa di sisi belakang jubahnya adalah bagian yang dirobek Zulaiha sewaktu menahannya yang hendak melarikan diri. Namun hal ini dianggap sebagai sebuah tipu daya yang diperbuat oleh Yusuf dan Zulaiha, tetapi mereka tetap dianggap bersalah atas kejadian ini. Setelah kabar tentang bujuk rayu Zulaiha terhadap Yusuf telah tersebar, banyak wanita yang memperbincangkan tentang sikap aneh Zulaiha yang merasa seorang lelaki untuk menuruti nafsu birahinya. Sewaktu mendengar tentang celaan terhadap dirinya, Zulaiha pun mengundang para wanita yang menghinanya dalam sebuah jamuan makan untuk menunjukkan sosok Yusuf di hadapan mereka. Sewaktu para tamu menyaksikan kehadiran Yusuf di hadapan mereka, seketika ketakjuban dan kekaguman terucap terhadap kerupawanan Yusuf yang dianggap setara dengan malaikat. Bahkan mereka tak menyadari bahwa tangan mereka berdarah sewaktu memotong buah-buahan yang disediakan dalam perjamuan ini. Zulaiha pun menjelaskan bahwa Yusuf adalah budak suaminya yang tidak bisa dilakukan melalui bujuk rayunya, serta mengancam akan memenjarakan Yusuf apabila telah menolak menuruti kemauannya. Namun Yusuf lebih memilih dipenjara daripada menuruti ajakan keji Zulaiha, seraya berdoa mohon perlindungan kepada Allah menghadapi godaan-godaan yang besar ini. Sahabat-sahabat, ini sementara kisah Nabi Yusuf. Kita bersambung ke video berikutnya. Selamat berjumpa di video berikutnya tentang Nabi Yusuf bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sahabat-sahabat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.